kan juga member dari Plut DIY dan Diskop UKM DIY. Betul ya Bu ya? Yes. Itu kan ada program Sibakul dan juga Market Hub. Asik ya Bu ya? Asik Nah, banget. ini free ongkir se-Indonesia. Gitu ya Bu ya? Oke. Nah, menurut Ibu gimana program-program dari Plut dan Diskop ini Bu? Itu sangat membantu. Satu, secara penjualan meningkat. Jangan ngaku hits kalau belum ada di sini. Mantap, adios, salam olahraga, terima kasih. Terima kasih. Konco Papi Bayu TV, kali ini kita bareng sama Chef Resti. Oke, halo. Nah, Chef Resti ini adalah owner dari La Patate. Ya, dari La Patate. Ini apa Bu? Bahasa mana nih Bu La Patate? La Patate itu bahasa Prancis. Bahasa Perancis. Artinya? Artinya kentang. Oh, kentang. Oh, ini jadi berbau kentang nih kita bahasanya. Siap. Nah, kenapa kentang Bu? Kentang. Banyak alasan sebetulnya. Terlepas dari bahwa sudah banyak nih masyarakat kita yang beralih dari nasi ke kentang. Entah itu alasannya karena kesehatan atau alasannya karena kecantikan. Misalnya laki-laki atau perempuan yang ingin kulitnya lebih mulus, itu direferensikan mengkonsumsi kentang. Betul. Ya. Buat diet juga ya. Siap. Oke, Chef Resti, monggo kita perkenalan dulu. Oke, halo. Silakan. Hai, saya Chef Resti dari La Patate. Sekarang kami tidak hanya restoran, kami mengeluarkan produk frozen meals. Itu adalah makanan frozen tetap siap santap. Siap santap ya? Langsung tinggal panasin. Kukus cuma 15 menit, udah deh. Jadi langsung siap. Bisa kalau malam-malam tuh lapar, hajar itu ya? Hajar. Siap. Ya. Alamatnya di mana? Alamatnya Jalan Kusumanegara nomor 81, Yogyakarta. IG-nya terakhir? IG-nya La Patate _Resti. Sudah, itu saja. Ada juga yang ofisialnya La Patate Cafe. Hanya itu saja. Oke, nanti ada di sini semua. Siap. Oke, Chef Resti, sebelumnya kerjanya apa sih, Chef? Wow, itu ya anggap aja saya mulai tahu dunia kerja serius kan setelah kuliah ya. Kuliahnya sih sebetulnya tidak di kuliner, ngambil kulinernya tahun 2018 ya. Sebelumnya tahun 2000 saya mengambil sistem informasi komputer. Ya, tapi ujung-ujungnya sama-sama kompor. Kompor sama komputer ya. Siap. Nah, dulu saya kerja di pengadilan sampai 2011. Setelah itu saya berkarir di dunia kuliner di Bali. Setelah itu ya saya kembali 2015 ke Jogja. Sudah deh saya membuka La Patate. Ya, ini kayaknya sebelumnya kafe ya ini ya. Kita kafe dari 2015 mungkin sampai 2019 pandemi itulah. Ya, pandemi hari ketiga kita close. Pandemi close. Dan kita membuat produk saya tunjukin ya. Produk dengan brand Easy Cooking. Ya, karena mudah dimasak atau mudah dihangatkan. Siap. Kita membuat brand itu dengan sistem ini makanan beku, tetapi
hanya butuh 15 menit dihangatkan dan itu makanan restoran. Jadi level restoran. Jadi kamu di rumah punya restoran sendiri. Luar biasa itu. Ajak teman-teman, langsung dihangatkan. Siap. Ya. Gas. Oke, ini kan dari komputer ya, informatika ya. Terus informasi. Oke. Terus lari ke memasak frozen meal. Ini dapat keahlian dari mana sih saya? Sebetulnya mungkin satu dari saya pengalaman waktu di Bali ketemu beberapa chef karena saya rata-rata kerja sebagai manajer untuk restoran. Oke. Di situ kan kalau chef sesama chef dia pelit ilmu mungkin ya. Tapi kalau dengan saya kan manajer, saya berpikir tidak bakalan dicontek ilmu. Dia masih ajar chefnya ya. Nggak tahu dia. Siap. Ternyata depannya pencuri. Siap. Oh jadi sempat jadi manajer restoran. Beberapa saya di sini ada di Langgeng Bistro mungkin Sri Didin Ratang. Terus saya dulu sekali pernah juga di Bambu Resto. Ya dulu pada masa kejayaan. Siap. Terus tapi setelah Bukalapak Tate 2018 saya mengambil studi di IONS. Ya, itu memang di kuliner. Nah, itu kenapa? Banyak orang juga tanya. Karena ketika saya memasak, berarti saya harus memberikan pertanggungjawaban. Oke. Dalam bentuk apa? Berarti knowledge. Yes. Kenapa saya ngambil studi? Untuk saya mendapatkan knowledge keilmuannya. Luar biasa. Akhirnya sekolah juga lah. Siap. Oke. Produknya apa aja? Oke, produknya termasuk yang tadi saya tunjukkan. Semua rata-rata seperti ini. Mereka sekitar 200 gram sampai 350 layak konsumsi lah. Itu ada mashed potato, ada pastel tutuk, ada juga cheesy ranch. Itu cheesy ranch itu menarik menurut saya karena kalau di kita itu nasi goreng. Ya, tapi kalau di sana kan kentang yang dicampur telur dibarengin, dikasih keju, dikasih mozzarella, terus dikasih krim, dijadiin satu, terus dipanggang. Oh siap. Jadi kan makannya sama dengan nasi goreng kita kan, telur ceplok, nasi masukin, bawang, bla, cacat, jadi sama sebetulnya. Cuman bahannya kentang. Siap. Nah prosesnya dari awal sampai jadi itu gimana? Oke. Yang tadi saya praktekkan kan mashed potato ya, itu kita kasih nama lovely mashed potato. Biar lovely terus. Luar biasa. Siap. Nah, itu kentang kita rebus. Kita rebus. Sebelumnya tapi harus disikat dulu sebelum kita rebus. Oh, sebelum direbus harus disikat ya? Disikat yang bersih, sebersih mungkin. Dicek ada warna hijau atau tidak. Oke. Kenapa nggak ada warna hijau? Tapi itu sudah beracun. Gitu. Itu beracun, terus juga sudah tumbuh tunas, itu beracun juga. Itu tidak layak konsumsi, tidak boleh dikonsumsi sebetulnya. Gitu. Memang bisa kita potong, kita buang, ya. Tetapi kalau di kami itu tidak boleh. Jadi memang itu harus kami singkirkan. Berarti benar-benar sehat, benar. Ya, kan kita bertanggung jawab dengan orang banyak. Iya betul. Kalau saya sendiri yang makan kan langsung ketahuan. Nah kalau konsumen saya di Jakarta, kita kan nggak tahu ternyata dia sudah masuk rumah sakit. Nah itu kan ketemu di akhirat nanti sama saya. Gara-gara makan kentang hijau dia. Siap. Nah itu nggak boleh. Nah setelah itu kita rebus kurang lebih 30-40 menit sampai matang sempurna. Waktu direbus kita beri garam Himalaya. Garam Himalaya? Ya, saya pakai pink salt Himalaya. Ya, itu menurut penelitian itu lebih bagus daripada garam HCl. Ya, karena memang itu natural sekali. Nah, fungsinya adalah untuk mematikan bakteri. Jadi misalnya kan memang sudah panas, tetapi ditambah dengan itu otomatis bakterinya lebih cepat mati lah. Iya benar. Setelah itu kita kupas, habis kupas kita serut, setelah serut kita kasih bumbu, setelah kita kasih bumbu kita blend. Di blend? Iya, di mixer ya, di blend. Iya, kita pakai mixer. Setelah itu kita packing per cup. Setelah kita packing per cup, masukkan oven deh. Oke. Itu yang tadi ya ditimbang 200 gram itu ya? Iya, itu waktu itu kan kita memang harus
ditimbang. Jadi jangan pakai ukuran perasaan. Siap. Ada toppingnya juga? Ada, kita ada topping keju, ada juga smoked beef buat lauk lah. Kan ini nasi ya, ini ada lauknya. Terus kita kasih daun bawang, itu memang menambah rasa. Mantap. Ya. Pokoknya ngejus lah ya rasanya. Saya udah nyobain enak pol wes. Siap. Setidaknya kan ketika dokter bilang kamu makan kentang itu ngedrop, tapi dengan ada mashed potato kan happy. Iya, bener, sudah di Lovely lagi. Dan belinya di Lapatate. Siap, mantap Bu. Oke, nah ini segmennya yang mau dikejar siapa aja? Oke, segmen saya 35 up. Ya, karena di 35 up itu banyak trouble di dalam tubuh kita. Oke, sudah mulai ya. Sudah mulai kulit, sudah mulai flek, terus jelas lah kalau diabetes dan sebagainya itu jelas sih. Rata-rata perkecualian ya, rata-rata 35 ke atas. Oke, Nah, berarti itu memang untuk khusus yang orang pengen hidup sehat lah ya Bu ya. Ya. Terus sekalian lifestyle juga berarti ya. Betul, lifestyle juga karena ya sebetulnya lifestyle itu ada efek positifnya, walaupun dia ini lifestyle, tapi kan tetap bagus untuk tubuhnya, gitu kan. Siap. Nah ini pemasarannya sudah dipasarkan kemana aja? Oke, selama ini Jogja pastilah ya. Jogja, terus Jakarta, Semarang, Surabaya. Mungkin udah 2-3 bulan ke depan saya ke Bali. Ke Bali, ya. Luar biasa produknya. Tapi aman ya Bu ya, maksudnya aman. Dikirim ke Jakarta. Nah, itu dia. Kita bekerja sama dengan salah satu armada yang memang bekunya ini dia sempurna sampai lokasi. Ya, jadi karena kita berhubungan dengan susu dan beku, frozen itu memang diharapkan sampai tempat itu tetap beku. Tidak boleh sedikit pun meleleh. Kalau meleleh, bakterinya sudah bangun. Kan posisi frozen ini bakteri ini tidur. Dia tidur. Bukan mati, bukan juga dia tetap berkembang, enggak. Dia hanya tertidur. Bobo lah ya. Bobo. Nah, ketika setelah bobo ini dia dibangunkan, dia 2 kali lipat berkembang. Oke. Makanya tidak boleh sampai mencair ya. Siap. Harus tetap fresh sama frozen terus. Oke, siap. Nah Bu, kesulitannya apa Bu yang Ibu hadapi dalam usaha ini Bu? Sulit itu banyak ya. Tapi yang aspek utama kalau rata-rata bilang modal dan sebagainya itu umum sekali menurut saya ya, karena sebenarnya kita punya bank kok. Ya, jaminannya apa aja. Tapi kur juga bisa tanpa jaminan sekarang ya. Saya ngeliat kemarin di IG-nya di Skop ya, bisa tanpa jaminan juga. Bisa. Jadi memang itu hanya permasalahan menurut saya second lah ya. Yang utama adalah bahan baku. Karena mohon maaf, menurut saya di negara kita itu masih lemah sekali standarisasi bahan baku. Oh gitu. Ya, misalnya kan saya mengambil kentang lokal. Oh, kentangnya lokal? Lokal, saya ngambil gede-gede begitu ya Bu ya? Ya, itu dari Wonosobo saya. Wonosobo saya menggunakan kentang. Oh, menggunakan kentang Wonosobo, luar biasa. Gede-gede Bu ya? Gede-gede. Mantap. Itu saya sizingnya harus 200 paling kecil 250 up kalau bisa. Karena kadar airnya sudah berbeda. Oh, ya, gitu. Kadar airnya sudah berbeda. Terus juga dengan menggunakan kentang lokal kan kita mengangkat nih petani Indonesia. Luar biasa, sustainable bener ya Bu ya. Cuman kan lemahnya itu standarisasi. Bahan baku inilah yang menjadi problem. Yang untuk mendapatkannya kayak tadi, kentang hijau masih dijual, kentang bertunas masih dilepas. Kan itu kasihan untuk yang tidak mengetahui. Jadi mungkin seperti ada kasus-kasus saya lihat di TV, catering A, dia setelah mengkonsumsi di hajatan, semua kena keracunan, bla bla bla. Tidak mungkin kan sebetulnya si cateringnya melakukan itu? Iya benar, karena rusak namanya dia, rusak usahanya dia. Karena itu bangkrut kan dia. Betul. Nah, tetapi mungkin ada knowledge yang tidak diketahui bahwa tentang A begini. Mungkin dia bikin balado. Ketika balado itu dicampur dan sebagainya,
kan racunnya kemana-mana. Nah itulah yang mengakibatkan mungkin keracunan dan sebagainya. Oke, standarisasi bahan baku. Siap. Nah, oke Bu, Ibu kan juga member dari PLUT DIY dan Diskop UKM DIY. Betul ya Bu ya? Yes. Itu kan ada program Sibakul dan juga Market Hub. Asik ya Bu ya? Asik banget. Free ongkir se-Indonesia. Gitu ya Bu ya? Oke. Nah, menurut Ibu gimana program-program dari PLUT dan Diskop ini Bu? Sebelum free ongkir se-Indonesia, saya mungkin mengucapkan terima kasih dulu. Free ongkir se-DIY. Betul. Ya, itu sangat membantu. Satu, secara penjualan meningkat. Kenapa? Dengan free ongkir ini kan kita memberikan customer lebih mudah mendapatkan produk kita. Satu, tidak dibebankan dengan ongkos. Benar. Ya. Kenapa? Karena gini, anggap aja ya, produk saya 29.000 nih. Ongkos dia 30.000. Nah, dia dibantul. Betul. Dia dibantul. Rugilah dia. Nggak worth it. Kan gitu. Akhirnya dengan free ongkir ini, hai, gratis ongkos kirim loh. Oh iya. Berarti beli dua. Karena ongkosnya jadi kesini nih. Betul. Dan dia juga, ya ngapain beli satu jauh-jauh kan gitu. Itu win-win solution sebetulnya untuk kami sebagai penjual peningkat. Karena ada 50.000 di batasan. Jadi kita akan bilang, kalau lu mau free ongkir, lu belanja 50.000. Oke. Iya, kalau enggak ya nanggung aja. Jadi efeknya memang bagus banget ya buat wirausaha sama customernya juga ya. Sama si ojol juga. Oh iya benar. Karena jadi perputaran ekonomi ini benar, gitu kan? Jadi tidak hanya aspek saya penjual dan pembeli yang diuntungkan, tetapi armada ini diuntungkan juga. Betul. Ya, dan Diskop juga kan diuntungkan. Semua mengenal. Siap. Babang Gojek juga untung ya. Siap. Oke, Chef Resti, mimpinya pengen apa sih sama Lapatate ini ke depan? Mimpinya. Kalau saya sih mungkin lebih ke karena saya di dapur, mungkin saya ingin bersama teman-teman di dapur yang belum memiliki skill. Yuk kita berangkat bareng, gitu kan? Belajar bersama bagaimana sih di dapur ini dengan tidak hanya bisa memasak, tetapi memasak bersama knowledge. Oke. Ya. Jangan cuma oseng jualan gitu ya. Berani oseng jualan gitu. Iya, ya itu kembali setelah dia pulang dari kafenya atau dia mengkonsumsi makanannya ternyata dia keracunan dan sebagainya. Pertanggungjawaban kita kan tidak hanya sebatas itu. Siap. Karena saya sangat meyakini bahwa apa yang kita konsumsi itulah diri kita. Siap. Ya. Otomatis kan ketika seseorang di dapur itu dia bertanggung jawab dengan apa yang disajikan. Karena itu pertanggungjawaban untuk orang itu sendiri kan, dia ketika dia makan kan itu tanggung jawab dia juga. Nah, jadi kalau buat saya memang ketika kita di dapur itu dari A sampai Z itu tanggung jawab kita sampai dia selesai sampai rumah, dan di rumah pun itu masih tanggung jawab kita sampai itu keluar lagi. Siap, benar. Ya itu aja. Berarti ya bertanggung jawab ya. Saya ingin dengan teman-teman, makanya saya mengajak B2B melakukan ini. Jadi melakukan ini awalnya memang rencana saya untuk B2B. Oh gitu. Iya. Jadi oke, kamu punya dapur itu mahal, tidak usah mahal, simple aja, kamu punya kukusan. Saya yang supply, itu menjadi tanggung jawab saya kan. Siap. Selama kamu mengikuti prosedur saya. Siap. Saya ingin membantu dengan minimal dengan cara itu. Mantap, keren. Oke. Terus terakhir ya, Chef ya. Pesan-pesan untuk konco Papi Bayu TV asik yang mau memulai ataupun sedang berjuang dengan usahanya, monggo. Itu paling berat sebetulnya. Karena saya pribadi intinya kunci saya adalah kalau niat itu wajib ya, itu nggak usah disarankan. Tapi intinya happy. Ya, happy untuk alasan apapun. Siap. Karena namanya bisnis, namanya berwirausaha itu berdarah-darah. Oke. Ya mungkin lebih enak jadi karyawan.
Oh gitu ya. Yang bikin atasannya. Iya benar. Ya. Akhir bulan dapat gaji pasti. Gitu. Ya. Kalau usaha belum tentu. Usaha belum tentu ya, dan itu akan berdarah-darah. Menurut saya happy untuk apapun, happy ketika modal seret, happy ketika konsumen banyak, happy juga ketika dapat free ongkir. Mantap. Keren banget Chef Leslie. Ya, kita ngobrol-ngobrolnya ini banyak ilmunya, banyak pengetahuannya juga ya. Ya mungkin orang-orang juga di luar banyak yang belum tahu ya masalah kentang dengan warna hijau aja udah racun gitu ya. Oke, pendapat Konco Papi Bayu TV kalau pengen lihat lagi orang-orang keren kayak Chef Leslie. Terima kasih. Jangan lupa pencet tombol di pojok ada subscribe. Oh, subscribe dulu, oke. Ya kan? Baru ada loncengnya di sini. Lenteng. Jumpa lagi di video Papi Bayu berikutnya. Jangan ngaku hits kalau belum ada di sini. Mantap, adios, salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.